Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarus Alkitab kita bisa bertemu, dan saya berharap semua dalam kondisi sehat, diberkati di malam minggu ini, ya. Dan di malam minggu ini sama-sama kita akan bertadarusan Alkitab dari Yesaya pasal yang ke-6, ya. Semoga pembacaan kita jadi berkat buat semuanya, dan untuk itu saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, malam minggu ini kami boleh bertadarusan Alkitab kembali. Bicara kepada kami, berikan kami hikmat, marifat, rema-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti, dan membuat kami menjadi manusia yang hidup di akhir zaman ini yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati, haleluya, amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita siapkan dari Yesaya pasal yang ke-6, ya. Ya, Yesaya pasal yang ke-6, Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah, Yesaya pasal 6 ini ayatnya juga seperti Yesaya pasal berapa kemarin? Ya, 3 atau berapa yang tidak banyak ya, Saudara ya.
Perikopnya diberi judul Yesaya mendapat panggilan Allah bersama saya. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap, jangan. Buatlah hati mereka ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus pergi lagi, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, hanya 13 ayat ya. Dan 13 ayat ini bicara mengenai panggilan Yesaya yang pertama, kemudian juga bicara mengenai serafim dan bagaimana tugas Yesaya sebagai seorang nabi yang menurut saya dalam ayat tadi beratnya minta ampun ya. Ya, dalam pasal 6 tadi kita bicara mengenai panggilan Tuhan untuk Yesaya. Ya. Bahwa Yesaya dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya kurang lebih di sekitar kematian Raja Uzia ya, pada tahun kematian Raja Uzia. Dia dibawa gitu ya. Melihat tahta Tuhan dan dia bertemu dengan yang disebut seraf ya, serafim ya. Seraf ini atau serafim ini adalah sosok yang punya 6 sayap, 2 menutupi muka, 2 menutupi badannya, kakinya ya, dan 2 lagi untuk terbang. Seraf ya. Saya pernah bikin materi soal serafim ini. Dan saya mengatakan bahwa seraf ini ya malaikat terdekat dari tahta Tuhan. Serafim ya. Kalau kerubim itu adalah malaikat yang menjadi kendaraannya Tuhan. Itu tafsiran saya ya. Nggak tahu Bapak Ibu sudah mengikuti belum di video di channel YouTube ini ada ya. Mungkin nanti di kemudian hari saya akan coba lagi mendeskripsikan makhluk rohani yang namanya malaikat yang ada di Alkitab itu bentuknya seperti apa. Meskipun bentuknya roh ya, dalam artian tidak berwujud gitu ya, tapi tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi, orang-orang kudus di Alkitab pernah mendeskripsikannya. Jadi tentu ketika ada nabi, dalam hal ini Yesaya, bisa mendeskripsikan serafim, makhluk roh ini bentuknya seperti ini, saya mengasumsikan, saya menganalogikan, saya mengimajinasikannya kalau nanti saya di Yerusalem baru, ya, sudah dalam kekudusan Tuhan, maka mungkin saja meskipun malaikat itu tidak berbentuk, tapi saya bisa melihat
Karena saya sudah dalam kekudusan Tuhan yang sempurna, paripurna gitu ya, sehingga saya bisa melihat. Nggak ada lagi yang bisa menghalangi mata jasmani saya untuk melihat dunia roh itu. Jadi nanti di Yerusalem Baru, Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi membership saya soal Yerusalem Baru, saya sudah menceritakan bahwa kita nanti ada yang masuk dengan tubuh seperti ini, ya tubuh kebangkitan, dan ada juga makhluk-makhluk roh. Dalam hal ini malaikat, kita akan bisa bertemu Gabriel, Mikael, meskipun mereka tidak berwujud seperti kita, berbentuk tubuh seperti kita, tapi dalam kekudusan Tuhan di sana kita bisa melihat, sehingga apa yang kita baca di dalam kitab Yesaya, di mana Yesaya bisa melihat dengan bahkan mendeskripsikan serafim itu seperti apa, mungkin akan kita bisa lihat juga nanti. Ya, itu penafsirannya kalau makhluk-makhluk roh yang dilihat oleh Yesaya di dalam pasal 6 ini adalah kita tafsirkan literal gitu ya. Tapi kan ada juga pendeta-pendeta lain yang mengatakan bahwa teolog-teolog lain yang mengatakan bahwa malaikat yang dilihat digambarkan seperti manusia ini kan hanya analogi saja ya. Namanya makhluk roh tidak mungkin berbadan seperti yang dilihat oleh Yesaya tentang serafim ini. Ya terserah lah ya. Saya kan juga boleh kan untuk mengimajinasikan dan menafsirkannya. Kalau saya menafsirkannya seperti tadi. Dan serafim ini mungkin adalah malaikat juga yang ada di kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu kita bisa melihat bahwa ada malaikat yang berteriak kudus, kudus, kudus 3 kali ya. Di dalam Yesaya pasal 6 ini serafim berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan ya. Jadi apa namanya, besar kemungkinan malaikat yang ada di kitab Wahyu yang berteriak kudus, kudus, kudus itu adalah serafim yang kita baca di Yesaya pasal 6 ini. Yang menarik juga, Yesaya di situ apa namanya dikatakan merasa bahwa dirinya itu mau mati. Celakalah aku, karena aku najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir, sedangkan aku melihat Tuhan. Karena Yesaya tentu seperti orang Israel lainnya, orang Yahudi lainnya, punya pemahaman dari Musa bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nenek moyangnya bahkan gentar ketika Tuhan menampakkan diri dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh seperti guruh, halilintar, awan, api ketika di puncak Sinai. Dan mereka nenek moyangnya Yesaya berkata, kami nggak mau, kami takut mati, biarlah Musa saja yang naik ke atas. Itu kan bisa juga karena mereka nggak mau mati, dan ya kalau mati Musa aja, atau juga memang memahami dalam kekudusan hanya Musa yang pantas untuk naik ke sana karena mereka adalah umat dan Musa adalah pemimpin. Jadi apa namanya, Yesaya pahami ini sehingga mati deh gitu ya, karena aku melihat Tuhan padahal aku najis bibir ya. Dia menyadari siapa dirinya. Makanya kalau hari-hari ini ada orang yang berkata saya ini kudus, saya ini nggak pernah buat dosa, saya aneh gitu ya. Justru kalau kita belajar di Alkitab, Yesaya ini menyadari ketidaksempurnaannya, Musa menyadari ketidaksempurnaannya, tapi karena mereka mau, mereka disempurnakan oleh Tuhan. Seperti dalam konteks Yesaya yang kita baca di pasal 6 tadi, Yesaya merasa najis bibir, dia pasti mati karena habis melihat Tuhan, tapi kemudian ada malaikat yang ngambil bara yang diambil dari mesbah dan akhirnya menyentuhkan ke bibirnya Yesaya ya. Coba saya baca dulu. Ya, menyentuhkan ke bibirnya Yesaya dan ke bibir Yesaya, ke mulutnya Yesaya, dan kemudian Yesaya tidak mati ya, disucikan oleh karena bara yang dari mesbah kudus di sorga itu. Kemudian Yesaya bisa bicara, sehingga ketika Tuhan, siapa yang akan kuutus? Yesaya langsung berkata, utuslah aku ya, ini aku, utuslah aku. Ini kalimat yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang ditabiskan ya, jadi pendeta kah, jadi pendeta muda kah, jadi presbiter, jadi penatua, jadi diaken ya. Mereka habis didoakan gitu, kemudian berkata, ini aku, utuslah aku gitu ya. Yakinnya sejak saat itu Yesaya menjadi nabinya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita baca tadi Yesaya pasal 6 ya, ini menarik ya. Yesaya disuruh Tuhan itu untuk supaya memberitakan firman Tuhan kepada Israel, tapi jangan buat agar Israel mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Ini sesuatu yang dalam bahasa saya itu ya agak sulit dimengerti ya.
kok disuruh memberitakan firman, tapi Tuhan bilang jangan sampai yang kau beritakan itu membuat Israel mengerti dan mendengar. Ya, tapi kalau kita akhirnya mengerti semua ceritanya secara konteksnya, kita memahami bahwa Tuhan ingin bicara kepada Yesaya, kau kerjakan aja yang kusuruh, ya. Tapi harus paham bahwa memang Israel akan kukeraskan hatinya. Ya, dalam artian ya Israel diproses Tuhan, ya. Sehingga Yesaya, dalam konteks Yesaya itu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan nanti gara-gara kamu melayani Israel, memberitakan firman yang kuberitakan untuk disampaikan kepada Israel, terus Israel menolak, kamu kecewa. Sebab memang sudah seperti itu. Sampai, kata Tuhan, ya, Israel itu, kalau kita baca tadi, seperti pohon terbantin, ya, yang seperti pohon yang kalau udah ditebang itu ya, tinggal tanggulnya saja, tinggal Bapak Ibu pernah lihat ya pohon besar yang ditebang itu biasanya tinggal dasarnya saja, dan kemudian nanti akhirnya bertunas lagi gitu ya. Itu kata Tuhan. Jadi memang Tuhan tuh begitu sudah marahnya sama Israel. Kalau kita ingat konteks Yesaya pasal 5 kemarin, bagaimana Tuhan menggambarkan Israel itu kebun anggurnya Tuhan, sudah kurawat sedemikian rupa, sudah ku jaga sedemikian rupa, tapi ketika panen yang kudapatkan bukan anggur manis tapi anggur asam, maka udah kubiarkan aja lah. Ya, aku nggak peduli lagi. Ya, ingat nggak tadarusan saya soal Yeremia ya, dalam kitab Yeremia. Israel itu memang mengalami dosa yang mendatangkan maut. Artinya diasingkan sama Tuhan. Tuhan udah nggak peduli lagi sama mereka. Sama rupanya dalam Yesaya ini, cuman bahasanya berbeda saja ya, tapi intinya sama. Di Yeremia, Tuhan sudah berkata kepada Yeremia, aku udah nggak peduli lagi, nggak usah kamu doa soal Israel lagi, ya, tentang Israel lagi, tentang Yehuda lagi, aku nggak akan dengar mereka. Bahkan ketika mereka bertobat pun aku tidak akan maafkan mereka. Oh, itu keras sekali, saudara. Ya. Tapi sebelumnya, jauh hari sebelumnya di zamannya Yesaya, Tuhan sudah bernubuat seperti ini. Kau bernubuat saja, sampaikan apa yang menjadi perintahku kepadamu untuk disampaikan kepada umatku. Karena kau berkata, karena aku bertanya tadi kan, siapa yang mau kutus? Kau menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka beritakan. Tapi kalau kau beritakan nanti mereka keras hati, ya jangan kamu kecewa. Ya, beritakan aja terus. Karena memang mereka kubiarkan seperti itu, kukondisikan seperti itu. Kenapa? Dosa mereka udah begitu beratnya. Ya, pokoknya aku sudah beritakan. Ya, kalau ada yang bertobat berarti itu pilihan mereka dan mereka akan hidup. Tapi kalau nggak ada yang mau dengar, ya sudah sewajarnya karena mereka sudah berdosa. Maka nanti akan kubuat mereka, kutebang mereka seperti pohon besar, kutebang tinggal bongkolnya saja. Nanti dari situ aku akan bangun benih yang baru, ya, cabang yang baru, ya, tunas yang baru. Begitulah Tuhan kepada Israel yang dikatakan kebun anggurnya Tuhan. Maka dihubungkan dengan tadarusan kemarin, ya janganlah kita menjadi orang yang lupa diri, orang yang jadi sombong karena banyak hal yang kita sudah lakukan dalam pelayanan kah, dalam hidup kah. Ya. Karena kesombongan itu ya seperti dalam tadarusan-tadarusan sebelumnya, wanita-wanita Yerusalem itu begitu sombong, ya. Mereka bangga dengan baju mereka, kehidupan mereka, tapi Tuhan habisi karena laki-laki mereka semua mati. Sehingga kalau ada satu laki-laki diperebutkan oleh 7 orang perempuan. Ya, sambil perempuan itu berkata, kamu nggak usah menanggung apapun atas kami. Cuma selesaikan aib kami. Nggak usah kami sebagai istri kau urusin makanan minumannya, kami punya uang. Tapi aib kami ini yang tidak punya lagi laki-laki, ya, yang dianggap perempuan terkutuk bisa diangkat. Sedemikian ya saudara, ya. Gambaran kalau Tuhan sudah murka kepada bahkan umat pilihan. Terus kita berkata kita yang anaknya akan lepas dari murka Tuhan kalau kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di bumi ini. Ya nggak gitu dong. Ya nggak gitu dong. Ya. Anak bungsu itu harus kembali ke rumah bapaknya, akhirnya dipulihkan. Andai kata dia nggak mau kembali, ya dia akan mati dengan kemiskinan dan kebodohannya. Padahal dia adalah anak. Dia selamat karena dia sadar akhirnya. Dia kembali ke rumah bapaknya dan akhirnya dipulihkan oleh bapaknya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang menyia-nyiakan hidup. Jangan jadi orang Kristen yang menganggap bahwa terlalu percaya diri bahwa dirinya pasti akan selamat. Gitu. Semuanya kalau tidak disertai dengan ekspresi perbuatan yang baik, ya nggak akan membuat kita selamat. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya ya, tentang Israel ini mestinya menjadi pembelajaran buat kita agar kita yang sekarang ini mengimani menjadi Israel dalam iman, dalam roh ya, karena kita kan Israel dari Yesus. Yesus berkata bahwa kita ini adalah carang liar yang dicangkokkan
dan kita akhirnya bisa mewarisi janji Tuhan kepada Abraham karena Yesus. Karena Yesus adalah keturunan Abraham yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Daud. Maka kita yang percaya pada Yesus, kita akan dianggap sebagai Israel juga. Makanya sering kita sebut Israel dalam roh. Nah, jangan sampai kita yang sudah merasa diri kita adalah Israel dalam roh, umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, umat pemenang, tapi kita tidak menjadi orang Kristen yang berfaedah bagi banyak orang. Ya. Maka ya jadilah pelayan Tuhan, jadilah orang yang melayani Tuhan. Pelayan Tuhan, melayani Tuhan itu ya harus jadi terang. Ya memang mula-mula buat lingkungan terdekat, tapi ya harus buat orang banyak. Sebab banyak orang Kristen di luar sana yang hanya merasa cukup dia jadi bapak yang baik buat anaknya, dia menjadi suami yang baik buat istrinya. Ya. Tanpa berpikir bahwa dia juga harus bermanfaat bagi masyarakat, bagi banyak orang, tanpa ada unsur kepentingan. Ya. Saya ngomong unsur kepentingan karena banyak orang yang katanya sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dia sudah mengabdi ya kepada bangsa dan negara, tapi ya sebenarnya kan dia dalam pengabdiannya sebagai pejabat atau apapun itu kan dia dapat reward juga dari pemerintah. Artinya yang dia lakukan itu ya karena ada tujuannya. Ya. Seorang jadi pejabat itu ya pasti berkarir dalam politik kan. Ya. Politik itu kan punya tujuan, punya goal, punya tujuannya apa? Kekuasaan. Jadi kalau sekarang ini kayak pemimpin sekarang, entah presiden lah, wapres, terus berkata dengan bangga, saya sudah melayani, menjadi berkat buat bangsa Indonesia, buat rakyat Indonesia. Enggak juga gitu loh saudara ya. Ya, lu ada di sana ya karena lu juga punya tujuan awalnya, dan ya di sana itu dapat reward, dapat sesuatu. Jadi ya kalau mau dihubung-hubungkan ya balance. Apa yang kau lakukan buat negara ini kau dapatkan berkat dari tempat lainnya ya, dengan cara yang lainnya juga, sehingga balance lah. Seseorang yang melayani orang lain itu tidak berpikir keuntungan buat dirinya apa, sehingga meskipun dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat kekuasaan, tidak dapat uang, tapi dia terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dinamakan pahlawan itu kan bukannya itu ya kan? Cuma sekarang entah kenapa gitu banyak sekali orang yang dijadikan pahlawan gitu ya. Padahal menurut saya pahlawan itu ya orang yang berjuang dan dia tidak mendapatkan apa-apa secara pribadi dalam perjuangannya itu, tapi dia mati karena perjuangannya itu. Itu yang dalam konteks saya pahlawan ya. Tapi kalau dia misalnya jadi presiden gitu ya, dia sudah mendapatkan imbalannya gitu ya. Kalau bagi saya sih nggak bisa jadi pahlawan ya. Kalau bagi saya ya. Ini kalau saya ya misalnya ya, kalau saya pakai logika saya tuh. Kayak beberapa pahlawan, termasuk Pak Karno ya. Bagi saya nggak bisa, meskipun saya hormati dia sebagai proklamator ya, tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi Pak Karno itu sudah mendapatkan reward dari usahanya, yakni jadi presiden puluhan tahun begitu kan. Ya. Sehingga bagi saya ya dia memperjuangkan, dia memimpin perjuangan untuk kemerdekaan, tapi dia sudah menikmati juga sebagai pemimpin gitu. Nah, kalau dalam otak saya, kalau saya mendeskripsikan pahlawan itu ya orang yang berjuang ya berperang begitu ya. Dia pokoknya ingin Indonesia ini merdeka dari penjajah gitu ya. Terus dia mati di medan tempur. Dia tujuannya itu, dan dia belum dapat apa-apa dari apa yang diperjuangkan. Dia tidak diangkat jadi menteri ketika sudah Indonesia merdeka, tidak diangkat menjadi pejabat yang menikmati kenikmatan dunia, karena omong kosong lah, pejabat jadi menteri, jadi eselon 1 ya, pokoknya jadi ya, diapresiasi lah oleh negara, itu pasti sudah menikmati. Jadi upahnya sudah didapat gitu. Nangkep ya saudara ya? Jadi kalau upahnya sudah didapat, mestinya tidak masuk dalam kriteria pahlawan. Itu bagi saya loh ya. Ya, kita bisa berbeda. Jadi makanya nanti andai kata ya, ke depan nanti Pak Harto mau dijadikan pahlawan, saya nggak setuju. Saya tidak mengabaikan bahwa Pak Harto ikut dalam perjuangan menjadikan Indonesia merdeka. Ya, saya tidak menafikan Pak Harto itu juga menjadi seorang sosok yang menjadi tokoh yang membuat Indonesia bisa sampai titik ini, lepas dari kebaikan dan keburukannya. Ya. Tapi Pak Harto sudah menikmati ya hasil dari perjuangannya itu dengan kehidupan dia dan anak-anaknya yang bagi saya sudah mapan ya, menjadi mapan, bahkan sangat mapan ya. Ya.
Jadi bagi saya ya seorang pahlawan itu seorang yang berjuang tapi dia tidak memperoleh apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kriteria pahlawan kalau menurut saya. Sehingga pahlawan itu limited memang. Pahlawan itu ya mestinya orang-orang yang perjuangannya mungkin akan menjadi terkenal tapi juga bisa jadi tidak terkenal. Ya. Dan banyak orang yang menjadi pahlawan tidak sempat punya nama karena ketika dia mati dia hanya jadi prajurit misalnya. Dia hanya jadi orang suruhan misalnya. Dia tidak pernah mengemban jadi panglima, jadi komandan, ya. Tidak pernah jadi pemimpin, tidak pernah menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, tapi dia mati di medan peperangan, pahlawan. Tapi kalau ada komandan dalam medan peperangan di tahun 45, kemudian Indonesia merdeka dan akhirnya komandan perang ini diapresiasi atau naik pangkat jadi pejabat, jadi menteri, jadi panglima tentara, jadi apapun itu ya. Dengan kehidupan kemerdekaan yang sudah mulai aman, ada gaji, ada penghargaan dari masyarakat dan lain sebagainya, itu udah upahnya. Ya. Makanya kan saya berkata ya, kalau saya berbuat baik, saya mengajar di komunitas kita yang nggak usah terima kasih sama saya gitu. Sebab kalau kau berterima kasih sama saya, kata Tuhan, kita sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi ya udah, kalau saya berbuat baik sama orang, sama saudara misalnya, bawa dalam doa saja. Kalau saya juga merasa saudara berbuat baik sama saya, ya saya sih pengennya ya diem aja gitu, tidak berterima kasih. Sebab kalau saya berterima kasih sama saudara, saudara nanti kehilangan berkat yang dari Tuhan karena sudah mengasihi saya gitu ya. Itu yang saya pahami. Cuma saya mengurungkan itu atau tidak berani melakukan itu takut jadi batu sandungan karena banyak orang ternyata ya tidak pernah mendengar khotbah saya ini atau tidak paham khotbah saya ini ya. Tapi kalau sudah paham saya biasanya tidak akan berterima kasih gitu ya. Bukan berarti saya sombong karena saya tahu kalau saya berterima kasih upahnya dia selesai ya. Saya kepengen dia lebih mendapatkan upahnya dari Tuhan. Maka saya ketika berterima kasih sama orang, saya berdoa aja, Tuhan berkati orang ini. Tapi secara verbal kepada orang tersebut saya tidak pernah ucapkan. Tapi itu hanya saya lakukan kepada orang-orang terdekat aja gitu ya. Tapi kalau sama orang-orang yang belum saya kenal, ya saya takut jadi batu sandungan. Kok saya udah kasih Pak Pendeta A, B, C, D, kok pendeta ini nggak terima kasih ya? Nah, maka saya terima kasih gitu. Ya. Tapi kedepannya sih saya berharap saudara memahami ini. Ya. Jadi ngelantur jadi pahlawan-pahlawan ya. Tapi itulah yang saya mau bagikan kepada saudara dalam konteks Yesaya tadi. Bahwa Yesaya diberikan kekuatan oleh Tuhan sebelum dia menjadi nabi. Pokoknya sampaikan saja. Kalau kau sampaikan mereka tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, ya karena memang aku sudah keraskan mereka. Sampai ada masanya nanti aku akan bangun yang baru. Kita sedang melihat apakah Tuhan akan memulihkan Israel gitu ya. Dan tentunya saya percaya pemulihan Israel itu nanti baru terjadi di akhir zaman. Hari ini saya bukan penganut dispensasional, tapi saya memahami hari ini masih adalah hari gereja Tuhan, di mana Tuhan lagi berperkara sama gerejanya. Ya. Orang Israel ya meskipun Tuhan menyertai mereka, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel belum dicurahkan. Janji Tuhan terhadap Israel belum tergenapi. Tapi nanti akan tergenapi ketika apa? Ketika gereja Tuhan, di mana Tuhan sudah selesai. Di waktu di mana Tuhan sudah selesai berkarya pada gerejanya. Ya, itu yang saya pahami, nanti gereja akan diangkat Tuhan, ya, rapture gitu ya. Dan akhirnya Tuhan berperkara pada Israel. Di mana itu? Kalau dalam pemahaman saya di kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Dan ini semua sebenarnya materi-materi sudah saya bagikan secara beberapa episode di dalam channel membership. Makanya Bapak Ibu kalau sudah diberkati lewat program-program ini dan sudah tahu hati saya gitu ya, jadi member di channel YouTube ini, mudah sekali caranya. Tadi di pengumuman awal ada caranya bagaimana, cuma biayanya 20.000. Kalau sekolah Alkitab 50.000 per bulan ya, Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran yang dalam gitu ya. Saya mau bagikan semua di situ. Ya, kalau dalam khotbah tentu nggak bisa saya bagikan semua yang ada di otak dan hati saya, tapi dalam materi-materi ini seminggu saya bisa 3, bisa 4 materi yang hanya bisa diterima oleh membership gitu ya. Semoga Bapak Ibu juga merespon kalau Bapak Ibu memang benar-benar mau menjadi orang Kristen yang dewasa dan paham dan pintar gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan
Kalau diberkati lewat program ini, Bapak Ibu bisa subscribe, bisa kasih like, bisa di-share program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya yang tidak kenal program ini jadi tahu ada tadarusan Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu mau memberikan kasihmu lebih, bisa dukung kami dalam doa, dukung kami dalam dana. Di layar ada QRIS, juga ada nomor rekening nanti. Bapak Ibu bisa tabur berapapun yang Tuhan gerakkan di hatimu. Berilah dengan sukacita, ya, jangan dengan paksaan. Dan setiap pemberian taburan saudara akan kami kelola dengan baik agar pelayanan digital ini semakin lama semakin tampilannya semakin keren, gitu ya. Oke, tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah belajar dari Yesaya pasal 6. Kami mendapatkan pemahaman beberapa poin Tuhan tentang Yesaya pasal 6. Jadikan kami pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Pakai kami agar kami bisa menjadi orang yang di sisa hidup ini menyenangkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa di Kamis mendatang, ya. Dan minggu besok kita beribadah di The Way, ya, ada kebenaran yang akan dibagikan dengan luar biasa. Juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sepanjang minggu. Ikuti, pantengin terus ya channel YouTube The Way Radius, karena tiada hari tanpa firman yang kami bagikan di channel ini untuk saudara, ya. Setiap hari ada program yang saya harapkan memberkati semuanya. Sampai jumpa. God bless you.